على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Selewat, selingan menunggu waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Sabtu guys ya. Saya hari Sabtu kerja di tanggal 13 Mei 2023 atau di tanggal 23 Syawal 1444 Hijriah. Nah, sekarang saya lagi OTW ke kantor menggunakan skuter. Oke, sambil menikmati pemandangan di hari Sabtu yang sepi guys, pastinya kalau hari Sabtu. Nah, jalanan pun sepi walaupun cuacanya sekarang mendung guys ya. Berkabut sebenarnya dari tadi. Jadi tidak cerah hari ini. Tapi kita harus selalu bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah bahwa apapun yang terjadi hari ini kita harus terima guys, bahwa itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambil menemani saya jalan dan menikmati pemandangan ya selama jalan menggunakan skuter, dan walaupun tetap juga kita harus berhati-hati, kita ngobrol-ngobrol aja guys ya sambil sharing-sharing. Baik, kita ngobrolin soal apa ya? Oke, soal kehidupan ini lah guys ya. Banyak sekali dari kita, pernah nggak sih kita mengeluh gitu akan apa yang terjadi sama hidup kita? Ya, pastinya pernah ya. Saya juga termasuk orang yang pernah mengeluh pastinya. Kenapa sih seperti ini hidup saya misalnya? Kenapa saya tidak mampu melakukan ini? Kenapa saya mendapatkan ini, ujian dan lain sebagainya? Itu pasti sering banget semua orang, bahkan setiap manusia pasti pernah mengeluh. Nah, masalahnya kita mengeluhnya ke siapa nih? Ke sosial media kah ya? Ke orang terdekat kita kah ya? Atau yang harusnya kita mengeluh itu adalah ke Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya memiliki dampak-dampak yang berbeda, guys. Terkadang kita selalu merasa paling tidak beruntung dalam hidup ini. Padahal jika kita melihat lebih dalam lagi, kita itu bisa jadi orang paling beruntung dari sekian orang-orang yang mungkin tidak memiliki keberuntungan. Bentar guys, kita nyebrang dulu. Ini agak susah nyebrangnya karena lampu hijau dan banyak mobil guys. Oke, biar lampu merah dulu aja biar enak. Nah, seperti ini guys. Oke, kehidupan itu seperti kita lagi di jalan raya juga. Banyak sekali rintangan, banyak sekali halangan. Nah, kayak gini, kita pengennya lurus aja nih, hidup kita tuh pengen cepet-cepet sampai ke tujuan. Tapi ternyata kita harus juga mempersilahkan orang untuk nyebrang. Ada lampu merah. Nah, Allah meminta kita untuk stop dulu nih, jangan terlalu gas gitu kan. Nah, karena ini lebih baik untuk kita. Allah tahu yang terbaik buat kita, makanya disuruh stop dulu lampu merah. Bukan berarti kita tidak bisa sampai tujuan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita tetap menunggu dengan kesabaran sampai nanti Allah bisa izinkan lagi, kita bisa lewat. Nah, kayak gini masih merah. Nunggu, sabar. Kenapa? Karena kalau kita nggak sabar, ada mobil lain di sebelah sana, nabrak kita, kenapa-napa. Nah, terkadang sesuatu yang terjadi buruk pada kita itu bukan karena Allah itu sendiri, tapi karena kita sendiri guys yang melakukannya. Kita tidak mengikuti aturan, kita tidak sabar, dan akhirnya celaka sendiri. Nah, sekarang sudah hijau, maka kita bisa jalan. Lihat, aman guys, yang sebelah kiri kanan juga stop, kita nggak kenapa-napa. Nah, begitu juga dalam hidup. Ketika kita menghadapi satu kesulitan, maka yang harus kita lakukan adalah sabar. Nah, itu kuncinya ya. Sabar itu akan membuat kita juga menjadi orang yang beruntung. Ya, kenapa dibilang beruntung? Ya Allah sendiri yang bilang orang-orang sabar, orang beruntung, dan bahkan Allah bersama orang-orang yang sabar. Memang kesabaran itu terlihat mudah diucapkan tapi sulit dilakukan, benar ya. Tapi kalau kita percaya bahwa kita mampu, kita percaya bahwa Allah itu mempercayai masalah-masalah yang ada dalam diri kita itu, maka Allah percaya bahwa kita mampu melewatinya. Setuju nggak? Setuju dong pastinya ya. Kayak kita sebagai orang tua atau sebagai guru memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan usianya, sesuai dengan kemampuannya. Nggak mungkin kita kasih
soal ujian kepada anak SD dengan soal-soal ujian untuk anak SMA atau anak SMP, atau bahkan sebaliknya. Nah, jadi semua sudah sesuai sih. Nah, sekarang jalan kita lurus lagi nih ya, tanpa ada hambatan karena sudah hijau. Nah, terkadang Allah kasih lancar-lancar, nanti Allah kasih halangan-halangan sedikit ya. Nah, seperti itu. Kenapa saya tadi bilang kayak gitu? Karena ya Allah tidak akan memberikan atau tidak akan menguji seseorang melewati batas kemampuannya, melainkan sesuai dengan kesanggupan. Nah, itu sesuai dengan surat Al-Baqarah di ayat terakhir ya guys ya, di 286. Nah, ini merah lagi, kita stop ya. Nah, 286 itu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, di mana Allah tidak akan menguji seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, maka kita harus percaya ayat itu, bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita, artinya kita mampu melakukannya. Hanya saja tinggal bagaimana kita berusaha mencari solusinya, bereaksi dengan baik, dan semuanya tetap balik lagi sama Allah guys. Nah, setiap orang punya masalah masing-masing. Belum tentu masalah yang kalian punya itu bisa saya selesaikan. Nah, karena saya tidak sanggup dengan masalah yang kalian punya. Begitupun sebaliknya, masalah yang saya punya belum tentu kalian bisa melewatinya. Terus lagi nih soal mengeluh juga. Kenapa sih kita selalu merasa, mohon maaf, bahwa diri kita paling nggak bener lah, diri kita paling susah lah gitu ya. Padahal kalau kita terus berusaha, atau kita pernah merasa bahwa oh saya sudah berusaha, saya sudah melakukan ini itu, tapi tetap aja enggak. Nah, justru di situ terlihat ketidaksabaran kita gitu. Kita tuh lebih ke nafsu sebenarnya ya. Nah, saya termasuk orang-orang yang pernah merasakan kayak gitu, merasa tidak sabar dan akhirnya celaka sendiri. Seperti ini yang tadi saya bilang, lampu merah. Kalau nggak sabar saya nerobos lampu merah, bisa ditabrak sama mobil yang sebelah kanan atau kiri atau orang yang menyeberang. Karena Allah mengatur semuanya guys. Semua punya kesempatan. Nah, yang terpenting kita tetap jalan lurus. Nah, seperti ini hijau. Nah, kalau ada yang melanggar misalkan dari kanan, nah itu bukan salah kita guys. Nah, kita tetap berada di jalan yang benar. Terus gimana sih ya? Saya sering banget nih orang bilang, wah lu enak bray, lu dari sana sekarang enak ngomong gini-gini ya. Semua orang punya makna kesuksesan masing-masing. Nah, ada yang bilang kalau saya ini sukses. Nah, ada yang bilang saya belum sukses. Atau saya sendiri tidak merasa sukses. Nah, kayak gitu. Karena kesuksesan bagi seorang itu beda-beda. Ada yang merasa kalau udah kerja di luar negeri itu sukses. Nah, sehingga dia menganggap saya, nih Brian, ini sukses. Sesuai dengan standar kesuksesan yang teman-teman buat, misalnya yang berpikir bahwa kalau kerja di luar negeri itu berarti udah sukses. Nah, kayak gitu. Tapi ada juga yang mungkin merasa bahwa kerja di luar negeri belum sukses juga. Nah, kesuksesan itu kalau sudah bekerja misalnya sebagai apa gitu ya, gajinya, atau yang bekerja yang gajinya 100 juta sebulan. Nah, itu bisa jadi standar kesuksesan seseorang juga. Sehingga kalau mengikuti standar itu, lah saya belum termasuk orang yang sukses. Karena gaji saya belum nyampe 100 juta per bulan kayak gitu. Nah, terkadang yang mengatakan sukses tidak sukses itu justru pandangan orang lain. Nah, orang yang menjalankannya sendiri, kadang dia tidak merasa bahwa dirinya sukses. Dan dia akan selalu fokus dengan apa yang harus dia lakukan. Yang penting kita ini terus aja berbuat baik, terus aja berusaha gitu. Nah, ketika berusaha ada satu yang kita anggap itu kegagalan, ya belum tentu itu suatu kegagalan. Itu bisa jadi suatu kebaikan buat kita gitu. Saya beberapa kali berusaha untuk promosi naik jabatan. Ternyata saya tidak dapat tuh promosi naik jabatan itu berkali-kali. Saya coba hampir 2-3 kali, tidak naik juga jabatannya. Ada faktor-faktor eksternal yang membuat saya ternyata tidak bisa naik jabatan. Di situ ada kekecewaan, pasti saya ngerasa marah, kok nggak bisa. Padahal saya merasa bahwa interviewnya oke, semua berjalan oke, sudah berusaha maksimal mungkin, tapi ternyata nggak dapat juga. Sedih, kecewa, iya. Ternyata ada teman yang mungkin
dia sendiri tidak pede, tapi dia bisa dapat posisi yang saya inginkan itu. Lalu apa yang saya lakukan? Apakah saya harus iri dengki? Ya enggak. Ya saya harus berbahagia juga lah. Ada teman juga yang bisa mendapatkan posisi itu, dan saya harus bersabar. Berpikir positif bahwa oh inilah yang terbaik. Nah itu yang saya lakukan. Marah, ya marah. Saya mengevaluasi diri. Tapi enggak semarah terus-terusan, atau tidak kesal terus-terusan, atau tidak menimbulkan aura-aura negatif. Maka yang saya lakukan saat itu adalah menerima sambil berpikir, sambil bertanya dan menunggu jawaban bahwa kenapa ya ini terjadi, kenapa saya nggak bisa dapat ini, ada apa ya Allah gitu kan, apa yang kau siapkan untuk diriku. Nah ternyata guys, setelah beberapa bulan dari situ, jawabannya saya dapat nih. Kenapa jawabannya? Nah ternyata akhir-akhir ini banyak sekali karyawan-karyawan yang diputus kerjanya, proyeknya hilang, akhirnya dipindahkan ke proyek yang lain, atau itu pun masih mencari proyek lain. Nah, salah satunya adalah teman-teman saya yang ternyata mendapatkan posisi yang dulu saya inginkan. Coba bayangkan, andai kata saya mungkin naik promosi saat itu, mungkin saya yang jadi orang yang terkena dampak dari pengurangan karyawan tersebut. Ternyata Allah lebih tahu apa yang terbaik buat saya. Justru Allah selamatkan saya, di mana visa saya tuh masih sampai 2025. Dan tapi sekali lagi itu pun saya merasa bersyukur sampai saat ini. Apakah nanti ke depannya saya seperti apa, saya pun nggak tahu gitu loh. Jadi yang harus kita lakukan, saya melihat tuh kadang-kadang kalau lagi scroll di Instagram itu suka nemu hal-hal yang mengingatkan kita. Nah saya dapat scrollan Instagram yang kutipan dari ceramah Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat ya. Ustadz Adi Hidayat bilang kayak gini, kita mau hidup enak itu katanya biar nggak stres dan sebagainya, udah kita fokuskan sama usaha aja ya, tawakal. Nah fokus dengan usaha dan hasil biar Allah yang menentukan. Jadi kita fokus dengan apa yang kita lakukan, biar Allah yang menentukan hasilnya. Dan apapun hasilnya yang nanti terjadi, itulah yang terbaik buat kita. Berpikirlah positif bahwa oh ya itu yang terbaik buat kita, dan Allah tahu bahwa itu sangat bagus gitu buat kehidupan kita ke depannya. Maka kita nggak akan hilang stres itu, nggak akan ada stres itu, nggak akan hilang kekhawatiran itu. Mental kita jadi lebih bagus untuk menghadapi hidup ini gitu. Kita harusnya beruntung sebagai Muslim bahwa kita punya 5 kali dalam sehari itu waktu untuk menenangkan diri dengan cara sholat. Yang kadang kita berpikir bahwa sholat itu untuk Allah. Iya memang, tapi Allah tidak perlu sholat kita. Yang perlu itu ya kita sendiri. Ketika kita yang perlu sholat, maka kita bakal sholat. Tapi kalau kita sholat untuk menuntaskan kewajiban saja, ya jadi akhirnya nggak sholat. Sholatnya nggak benar gitu kan. Nah soal sholat juga, saya sering banget dapat dari ustadz saya dan bahkan guru-guru saya bilang bahwa kalau mau berubah kehidupan kita di dunia ini, ya maka perbaiki sholatmu. Biarkan Allah urusannya untuk memperbaiki kehidupan kita. Nah, saya percaya itu sampai sekarang. Walaupun saya belum sempurna dalam melaksanakan sholat tersebut, kita masih berusaha. Tapi setidaknya kita menunjukkan sama Allah bahwa kita dalam perjalanan ataupun proses menuju memperbaiki segala sesuatu yang belum baik menjadi lebih baik. Bukan soal hasil, tapi bagaimana proses kita melakukannya. Jadi yuk teman-teman semuanya, teman saya baik yang di Indonesia maupun dimanapun berada, kuncinya adalah bersyukur, berpikir positif, bersabar, dan bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Kayak saya bersyukur memiliki skuter nih, sehingga menuju tempat kerja pakai skuter. Saya tidak perlu iri dengan orang-orang yang mempunyai mobil, yang mungkin bisa lebih cepat dia sampai kantornya. Saya tidak perlu iri dengan orang-orang yang mungkin mempunyai kendaraan-kendaraan yang lebih baik dari saya. Tapi saya bersyukur dengan apa yang saya punya, karena saya bisa lihat ada orang sini yang masih jalan kaki, mereka tidak punya skuter. Maka saya bersyukur dari situ. Yang penting tetap fokus, jalan, pasti sampai tujuan. Yang membedakan adalah hanya waktu dan kapan kita bisa sampai, dan seperti itu. Intinya baik-baik aja dah.
Saya bukan menggurui atau apa namanya, menggurui atau menasihati ya guys ya, tapi sama-sama nih sharing. Itu sih yang saya jalani sekarang, bahwa ketika kita percaya dengan kebesaran Allah, kuasaan Allah, bahwa tiada yang bisa menolong kita selain Allah, ya, la haula wala quwata illa billah, ya udah, selama kita juga berusaha dengan baik, ya, manjada wajadah, ya Allah akan selalu berikan jalan keluar. Yang penting kitanya bersabar. Oke, saya sudah mau sampai kantor guys. Alhamdulillah, semoga ngobrolan kita hari ini bermanfaat ya di hari Sabtu ini. Sampai ketemu lagi besok. Kalau memang suka dengan konten ini, silahkan kasih komen, ada pertanyaan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kita buat lagi konten saya ini sambil menikmati jalanan dan juga suasana ya. Oke, semoga suasana hati kalian semua sehat-sehat semua selalu dan bahagia. Sampai ketemu lagi besok di Selewat Selingan menunggu waktu sholat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.